mau gitu jadi istrinya dia bilang aku dia bilang aku sering suka sama cewek tapi ceweknya nggak mau karena aku nggak kerja, dia bilang gitu Mas. Katanya banyak yang dia suka sebenarnya di daerah rumahnya, tetangganya juga gitu, tapi nggak ada yang mau sama aku karena aku nggak ada kerjaan tetap gitu Mas, serabutan gitu ya, mungkin nggak. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas dan tokoh publik tanah air. Namun sebelumnya, dalam kesempatan baik ini, Fakta Bang Pin mewakili seluruh admin di Fakta Bang Pin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saling maaf memaafkan. Amin. Dan pada kesempatan kali ini kembali Bang Pin akan mengabarkan cerita-cerita soal seputar selebritas tanah air yang bisa diambil pelajaran dan menggetarkan hati. Kali ini masih tentang soal sosok istri dari Sapri Pantun yang pada lebaran kali ini harus sendiri tanpa suami. Bayangkan, di detik-detik menjelang Hari Raya Idul Fitri, kurang beberapa hari lagi sang istri harus kehilangan suaminya padahal dia sedang hamil tua. Nah, untuk itu dalam video kali ini Fakta Bang Pin akan memberikan curhatan sang istri setelah ditinggal mati oleh Sapri Pantun. Kepada awak media, istri Sapri Pantun menceritakan bagaimana awal dia bertemu Sapri Pantun. Dia bercerita bahwa Sapri sebenarnya banyak suka kepada wanita, namun karena kerjanya tidak jelas, akhirnya tidak ada yang mau. Dan diam-diam istri Sapri Pantun punya firasat sang suami akan wafat. Irma mendapat firasat aneh sebelum Sapri benar-benar berpulang karena penyakitnya. Firasat tersebut terkait sikap yang ditunjukkan Sapri sebelum akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Firasat itu datang kala dirinya tidak boleh menjenguk oleh sang suami. Irma sempat merasakan ada yang janggal dari sikap mendiang suaminya itu. Saat sang suami sedang dirawat, Irma tidak diperbolehkan untuk menjenguk. Salah satu alasannya lantaran kondisi Irma yang sedang hamil tua. Kan tetapi karena sudah kelewat rindu dengan Sapri, Irma pun menguatkan dirinya untuk menengok sang suami yang tergolek lemah di tempat tidur. Tak sendiri Irma mengajak sang putri Sherin untuk menjenguk Sapri. Namun ketika menjenguk, Irma rupanya merasa ada yang janggal dari sikap suaminya itu. Ya, Sapri yang biasanya penuh dengan canda justru tiba-tiba mengungkapkan rasa cintanya kepada Irma. Nah, berikut ini Fakta Bang Pin menyajikan curhatan lengkap istri dari Sapri Pantun yang disampaikan kepada awak media. Yuk simak dan kita berdoa bersama supaya diberikan ketabahan dan Sapri Pantun diberikan tempat yang mulia di sisinya. Amin ya robbal alamin. Gitu jadi istrinya dia bilang aku dia bilang aku sering suka sama cewek tapi ceweknya nggak mau karena aku nggak kerja, dia bilang gitu Mas. Katanya banyak yang dia suka sebenarnya di daerah rumahnya, tetangganya juga gitu, tapi nggak ada yang mau sama aku karena aku nggak ada kerjaan tetap gitu Mas, serabutan gitu ya, mungkin nggak ini kali, maksudnya cewek-cewek itu nggak menjanjikan lah ya, nggak ada kerjaan gitu, ngapain sih. Ada juga dia sempat curhat
ngapain sih Bang Sapri suka sama saya, ada tapi dia pernah ngomong sama saya siapa orangnya gitu. Nggak kerja, deket-deketin saya, dia bilang gitu. Itu saya berasa udah, saya nemuin dia, padahal juga di luar juga banyak yang ngedeketin saya gitu Mas, tapi saya milih dia yang bener-bener dari nol. Ibu banyak yang ngedeketin, terus ibu melihat almarhum Mbak Sapri yang tidak, posisi itu waktu itu tidak bekerja. Kenapa ibu memilih almarhum Mbak Sapri? Ada Dia dewasa, dia penyayang Mas. Saya kerja waktu itu, saya kerja, kadang dia pernah bilang aku nggak punya duit, nggak mau jemput kamu gitu. Kerja saya waktu itu kerja di Blok M, jadi SPG Mas. Dia mau jemput saya tuh capek nggak punya uang, mau saya jemput, bilang kenapa kemarin nggak bilang, kalau bilang aku kasih ongkos gitu. Dia juga pernah dia bilang nggak teman-temannya kerja, dia kerja katanya gitu, serabutan apa aja Mas, jualan cabai, mau jualan cabai di mana? di Bayoran, di Kebayoran pernah dia jualan cabai, tapi apa sih cuma sebentar karena rugi katanya. Terus pasang pompa, mesin air gitu, Apapun itu apapun dia nggak malu Mas, orangnya apa aja dikerjain, yang Apa penting kerja keras halal, ya, Bu? yang penting Sekarang halal. kerja keras. Iya, Waktu itu ibu kan momen-momen pertama kali ibu bertemu itu, biasanya pertemuan ibu dengan almarhum Bang Sapri itu di mana sih Bu? Biasanya tuh ada tempat istimewa atau di warung soto. Dulu warung soto itu apa namanya, warung kopi. Sekarang udah punya kita kan warung soto mie Bogor Bang Sapri. Saya kesini dulu dari Blok M, di sini ada teman saya, jadi saya nungguin teman saya. Dia langsung mengenalin diri sendiri. Dia bilang, Neng katanya gitu, dia Betawi banget ya. Emang Betawi banget, Neng lagi nungguin siapa? Saya nungguin teman saya, ganti baju gitu, mau nganterin pulang saya. Dia langsung mengenalin diri, jadi kita nggak ada yang ngenalin gitu, dia ngenalin diri sendiri sama saya. pas almarhum Bang Sapri memperkenalkan diri ke ibu, itu bagaimana sih ibu melihat reaksinya atau respon pertama ibu itu seperti apa? Jujur waktu itu saya takut, karena dia kan lebih dewasa banget ya, saya beda 10 tahun sama dia, lebih tua dia. Saya takut, dia udah punya istri Mas, saya takut gitu. Lama-lama oh ternyata dia masih bujang gitu, saya kan takut gitu kalau dia udah punya istri kan dewasa gitu. Sekarang almarhum waktu itu sudah pasti kan bujang. Iya, Pas waktu momen sedang kasmaran, Anda ada proses akad nikah itu, waktu itu untuk meyakinkan orang tua itu seperti apa sih Bang Sapri meyakinkan orang tua ibu itu, bagaimana Iya. ceritanya? Sebenarnya dulu keluarga saya juga kurang setuju sama dia, karena dia juga kerjanya serabutan, begitu dia juga bedanya sama saya 10 tahun ya gitu. Tapi dia berusaha meyakinin orang tua saya kalau dia bisa gitu ya, maksudnya bisa lah membahagiakan saya gitu, deketin orang tua saya. Dia tuh orangnya pokoknya berusaha deh, pantang menyerah gitu, datang terus ke rumah. Mungkin bisa diceritakan ibu satu momen atau beberapa momen usaha yang pernah terlupakan dari seorang istri untuk keluarga waktu itu dalam momen untuk meyakinkan orang tua. Usaha yang dilakukan almarhum Bang Sapri untuk mempercayakan orang tua itu seperti apa Bu waktu itu? Dia ya gitu, dia datang terus, pokoknya sampai ibu saya juga sampai ini anak datang mulu gitu. Jadi mungkin karena datang mulu kesel juga, udahlah kalau mau nikah aja sana gitu kali. Saking ininya.